Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan siang hari ini kita senantiasa diberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga di siang hari ini kita dapat dipertemukan dengan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Saya ucapkan selamat kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sekan kelas 10 periode 2020-2021 yang beberapa waktu lalu kalian sudah diterima menjadi siswa baru SMA Negeri 1 Sekan. Dengan adanya sekolah baru, kelas baru, dan juga teman-teman baru, mudah-mudahan kalian senantiasa semangat dalam belajar dan terus selalu berprestasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Sekan ini. Perkenalkanlah, nama saya Fajar Gunawan, merupakan di antara guru pengampu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan yang pada hari ini diberikan tugas oleh sekolah untuk mengisi materi masa pengenalan lingkungan sekolah dengan tema mitigasi bencana. Ke depan nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan berupa slide dan video. Untuk itu tonton terus dan simak terus videonya, paparan-paparannya melalui slide, dan pada sesi akhir nanti insya Allah akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang wajib kalian kerjakan. Untuk itu ya terus paparannya dan videonya. Kita mulai materi mitigasi bencana ini dengan slide pertama. Untuk itu saksikan dan cermatilah materi hari ini dengan baik dan cermat. Baiklah, para siswa semuanya, marilah kita mulai materi pada siang hari ini tentang mitigasi bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk menanggulangi risiko bencana, baik melalui fisik maupun penyadaran peningkatan kemampuan menghadapi datangnya bencana. Bencana adalah serangkaian peristiwa atau kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam atau manusia yang menyebabkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, harta benda, serta dampak psikologis. Jenis bencana. Jenis bencana dibagi menjadi 3, yaitu 1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang datang dari alam. 2. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam. 3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh manusia. Bencana alam juga dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Bencana alam meteorologi atau hidrometeorologi yang berhubungan dengan iklim, umumnya tidak terjadi pada suatu tempat khusus. Yang kedua, bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Penyebab bencana alam di Indonesia di antara lain adalah posisi geografis Indonesia yang diapit oleh 2 samudra besar. Selanjutnya, kondisi permukaan wilayah Indonesia atau relief
yang sangat beragam. Yang terakhir adalah posisi geologis Indonesia pada pertemuan 3 lempeng utama dunia, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan khususnya bagi penduduk, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Selanjutnya adalah sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan. Kegiatan mitigasi bencana. Yang pertama adalah pengenalan dan pemantauan risiko bencana. 2. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana. 3. Pengembangan budaya sadar bencana. Yang keempat, penerapan upaya fisik, non-fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana. 5. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana. 6. Pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam. 7. Pemantauan terhadap penggunaan teknologi yang tinggi. 8. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan siklus waktunya, penanganan bencana dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu pertama, kegiatan sebelum bencana terjadi atau mitigasi. 2. Kegiatan saat bencana terjadi atau perlindungan dan evakuasi. 3. Kegiatan tepat setelah bencana terjadi atau pencarian dan penyelamatan. Yang keempat, yaitu kegiatan pasca bencana atau pemulihan, penyembuhan, perbaikan, dan rehabilitasi. Contoh bencana dalam mitigasi kali ini adalah bencana angin puting beliung. Angin puting beliung merupakan angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Orang awam menyebut angin puting beliung adalah angin lesus. Di daerah Sumatera disebut angin bohorok dan masih ada sebutan lainnya di wilayah bagian Indonesia lainnya. Angin jenis lain dengan ukuran lebih besar yang ada di Amerika yaitu tornado, mempunyai kecepatan sampai 320 km per jam dan berdiameter 500 meter. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya karena dengan pusarannya benda yang terlewati akan dapat terangkat dan terlempar. Bentuk dan dampak angin puting beliung dapat dilihat dari beberapa gambar yang berada di slide ini. Yang pertama, bentuk angin puting beliung. Selanjutnya adalah sasaran angin puting beliung. Yang terakhir tentunya adalah dampak dari angin puting beliung itu sendiri.
Gejala awal dari angin puting beliung. Yang pertama, udara terasa panas dan langit nampak perubahan awan cumulus. Yang selanjutnya, awan tiba-tiba berubah warnanya dari yang semula putih dan berangsur-angsur menjadi gelap. Yang ketiga, pohon dan ranting berubah mulai bergoyang-goyang, tertiup angin, dan angin pun menjadi semakin kencang. Yang keempat, durasi fase pembentukan awan puting beliung, yaitu putih menjadi gelap, berlangsung sekitar 1 jam. Mitigasi bencana puting beliung. Sebelum datangnya angin, dengar dan simaklah radio atau televisi menyangkut perakiraan terkini cuaca setempat. Waspadalah terhadap perubahan cuaca. Waspadalah terhadap angin topan yang mendekat. Waspadalah terhadap tanda-tanda bahaya sebagai berikut. Langit gelap, sering berwarna kehijauan. Hujan es dengan butiran besar. Awan rendah, hitam, besar, seringkali bergerak berputar. Suara keras seperti bunyi kereta api yang berjalan sangat cepat. Bersiaplah untuk ke tempat perlindungan atau bunker bila ada angin topan yang mendekat. Saat datangnya angin, apabila dalam keadaan bahaya, segeralah berpindah dan mengungsi di tempat pengungsian. Apabila Anda berada dalam tempat umum seperti mal, gedung, rumah sakit, segeralah berlindung ke tempat yang dianggap aman seperti basement atau ruang anti badai. Jika tidak ada, maka segeralah ke tengah-tengah ruangan pada lantai yang paling bawah. Intinya, semakin banyak sekat di dinding antara diri Anda dengan dinding terluar, maka akan semakin aman. Jika Anda berada dalam mobil, segeralah keluar dan mencari tempat berlindung yang paling aman. Jika Anda berada di luar ruangan dan jauh dari tempat perlindungan, maka berikut yang harus Anda lakukan. 1. Tiarap pada tempat serendah mungkin dan lindungi kepala dan leher dengan menggunakan lengan Anda. Kedua, jangan berlindung di bawah jembatan, jalan layang, atau sejenisnya. Anda akan lebih aman tiarap pada tempat yang datar dan rendah. Selanjutnya, jangan pernah melarikan diri dari angin puting beliung dengan menggunakan kendaraan bermobil bila di daerah yang berpenduduk padat atau bangunannya banyak. Dan segeralah tinggalkan kendaraan Anda untuk mencari tempat perlindungan terdekat. Berhati-hatilah dengan benda-benda yang diterbangkan angin puting beliung. Setelah bencana selesai, segeralah hubungi instansi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Berikut ini adalah video tentang simulasi mitigasi bencana angin puting beliung yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Segan pada tahun 2019.